Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Sistem Komputer 7 Hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialinsa di mata kuliah pemrograman aplikasi web 2. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipermudah dan diperlancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin tentang pembelian. Untuk transaksi pembelian kemarin belum selesai semuanya, kemarin saya terangkannya ya. Yang tampil di layar monitor saya notepad ya. Iya, Pak. Baik. Jadi di transaksi pembelian kemarin ini merupakan transaksi yang digunakan untuk melakukan pembelian. Kemudian dia dilinkkan ke file pembelian 2 ya. Di file pembelian 2 inilah nanti transaksi itu akan dijalankan untuk berkali-kali gitu ya. Kemudian kalau sudah ketika kita akan menyelesaikan transaksinya, nanti kita akan klik ya, klik dari tombol ya, tombolnya itu tombol bentuk button biasa yang mengarah ngelinknya ke pembelian 3.php ya, ke pembelian 3.php yang pada akhirnya di pembelian 3.php di sini transaksi yang terjadi adalah transaksi yang berfungsi untuk membentuk transaksi di jurnal dan di perkiraan untuk update-nya ya. Tetapi nanti untuk sistem komputer ini saya jelaskan itu nanti saja. Saya jelaskan untuk bagian editnya ya, edit pada pembelian. Jadi di tampilan pembelian ya, di tampilan pembelian itu di bawahnya ada, silakan dicek, yaitu di bawah bagian ini ya, daftar data ya, daftar data. Untuk transaksi pembelian di navigasi itu ada tombol seperti di bawah di sini ya, ada Arif beli hapus. Mungkin sebelumnya saya kasih nama edit pembelian, mungkin kalau nggak salah saya ganti jadi beli edit sama beli hapus ya. Kemudian di transaksi beli edit silakan mungkin ditambahkan
Jadi di situ beli edit .php tanda tanya, kemudian ada di sini KD barang sama dengan di sini dia mengarah ke fill ya, mengarah ke fill KD barang. Dia mengambil data dari fill barang, kemudian N nomor beli di sini nomor belinya, kemudian dia mengambil data dari fill nomor beli ya. Kemudian di sini ada edit, ini title-nya untuk linknya. Kemudian di sini ada teks ya, ada teks edit ya, teks edit. Nanti di sini digunakan untuk mengarahkan ke linknya ke beli edit. Nah, sekarang saya jelaskan di beli edit. Filenya belum saya kasih ya, saya kasih dulu sebentar. Sambil saya terangkan aja. Masih proses untuk WhatsApp-nya. Nggak ada teks sih. Udah nanti aja ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi di tampilannya di sini ada ketika kita ngelink ya, kita link di sini pada pembelian. Ini dia ada alias di sini KD barang, kemudian sama nomor beli. Jadi di sini dibeli, nanti di sini ada nomor beli ya, sama pendeklarasian untuk KD barang. Dia yang menyediakan, dia fokus di menampilkan data ya, menampilkan data untuk menampilkan data yang digunakan untuk melakukan update ya, yang digunakan untuk melakukan update.
Nah, kenapa kita menggunakan nomor beli sama KD barang? Ya, kenapa kita menggunakan nomor beli sama KD barang? Karena kalau untuk nomor beli, ya untuk nomor beli itu datanya spesifik, ya datanya spesifik. Kemudian KD barang itu juga sebagai acuan, ya sebagai acuan ketika kita melakukan pengubahan data. Jadi kalau KD barang kita bisa waktu melakukan pembelian untuk kode barang itu kita nggak bisa kembar ya. Untuk melakukan pembelian kode barang kita nggak bisa kembar dalam satu transaksi. Kalau untuk nomor beli dalam transaksi pembelian itu nomor beli bisa sama, ya nomor beli bisa sama. Karena misalkan kita mempunyai data nomor belinya K001, kemudian kita membeli barang itemnya macam-macam. Misalkan ada 3 item, berarti 3 item itu bisa untuk nomor belinya sama, ya seperti itu. Tetapi untuk kode barang itu datanya tidak bisa sama dalam satu transaksi nomor beli seperti itu. Nah, di sini perintahnya untuk query-nya $s sama dengan select bintang, jadi menseleksi semua data dari tabel beli di mana KD barang sama dengan KD barang dan nomor beli sama dengan nomor beli. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau misalkan kita menghilangkan satu di sini misalkan, jadi nomor belinya tidak ada, maka KD barang bisa dilakukan pengeditan, semuanya bisa dilakukan pengeditan. Ya misalkan di dalam satu transaksi banyak mungkin kode barang yang sama, ya kode barang sama. Mungkin hari Senin ada transaksi kode barang A, hari Selasa ada transaksi kode barang A juga, Rabu juga ada transaksi kode barang A juga, dan seterusnya. Maka kita nggak bisa memilih mana yang akan diedit. Tetapi kalau kita tambahkan N nomor beli, maka untuk kode barangnya itu bisa diedit jika nomor belinya sudah ditentukan seperti itu, ya. Jadi kalau kode barangnya sekian dan nomor belinya sekian, itu nanti dia akan bisa diedit seperti itu. Kemudian query, MySQL query, di sini dia membaca datanya, kemudian tampil, ya dia menampilkan record, ya menampilkan record data dari perintah MySQL query. Kemudian di sini ada nomor beli, ya. Ada nomor beli yang ditampilkan sini, ditampilkan di dalam input tipe teks name nomor beli, ya value-nya nomor beli. Kemudian ini di read only. Kemudian ada untuk tanggal beli, ya. Untuk tanggal beli di sini dia mengambil field juga dari TGL beli. Kemudian untuk input tipe date-nya TGL beli. Kemudian ini ada kode supplier, ya kode supplier, select name-nya, ya select name, kode supplier, on change-nya dataku 1. Kemudian option selected-nya, ya option selected-nya, jadi dia fokus di dalam field tampil kode supplier, ya. Perhatikan di sini yang pertama, di sini untuk menampilkan di sini variable field kode supplier, kita menggunakan variabel tampil. Ini sesuai dengan apa yang ada di sini, ya apa yang di sini di baris 132, ya. Kemudian di sini pada baris 153 sampai dengan 162, di sini juga ada query untuk menampilkan data, yaitu data supplier, ya. Untuk field-nya, untuk variabelnya, saya menampilkannya menggunakan variabel data, ya. Kalau di atas di sini menampilkannya menggunakan tampil, ya tampil. Nanti kalau datanya di sini saya ganti tampil, itu nanti di sini nggak akan keluar, ya, jadi harus dibedakan. Kemudian yang ini menampilkannya berdasarkan perulangan karena ada menggunakan well. Tapi kalau yang untuk menampilkan dari data beli, dia tidak menggunakan perulangan, ya hanya menampilkan data berdasarkan dari
KD barang dan nomor beli. Kemudian sebelahnya ketika kita memilih kode supplier, maka nanti juga akan muncul dari nama suppliernya ya, nama suppliernya. Ini muncul nama suppliernya juga berdasarkan dari fungsi otomatis dari fungsi onChange-nya di sini ya. Kemudian keterangan ya, kita menggunakan text area, name-nya keterangan. Kemudian yang ditampilkan adalah field keterangan. Kemudian ada KD barang. KD barangnya di sini menggunakan tampilan select option ya. Juga ada fungsi on change-nya. Jadi kalau diklik nanti akan muncul NM barangnya. Ya, akan muncul NM barang. Kemudian ada harga beli. Ya, kemudian ada harga beli ditampilkan di sini, harga beli ditampilkan di input text ya. Kemudian ada input text untuk menampung harga jual. Kemudian ada input text untuk menampung dari jumlah. Ini adalah ada dua ya, ada dua di sini. Jumlah ini harusnya saya hidden, cuman ini tidak saya hidden dulu biar bisa dipahami nanti. Input tipe teksnya yang pertama adalah jumlah. Jumlah ini adalah dia menampilkan menampilkan data ya, menampilkan data dari field jumlah yang di tabel beli. Kemudian input tipe teks di sini ini jumlah lama, ini juga menampilkan data dari field jumlah juga ya, field jumlah yang diambil dari data tabel beli juga. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk name yang jumlah ini untuk menginputkan data ketika kita melakukan perubahan dari jumlah pembeliannya ya. Kalau jumlah lama ini hanya menampung nilai dari rekod jumlah sebelumnya ya, sebelum diganti seperti itu. Nah, contohnya kita jalankan terlebih dahulu tampilannya. Saya stop dulu. Tampilannya browser ya sekarang ya. Ya, kita lihat di sini. Misalkan saya input data transaksi baru dulu aja. BLI-nya nomor BLI 0006. Tanggal pembeliannya misalkan hari ini. Kemudian saya pilih suppliernya CV Budi Santosa. Kode barangnya misalkan di sini penggaris Mika. Ya, penggaris Mika. Kemudian harga belinya, sebentar, saya lihat stoknya dulu ya. Sebentar. Kita lihat stoknya dulu. Stoknya di sini misalkan BB01 ya, BB01 di sini ballpoint Faber, stoknya 50 ya. Stoknya 50 yang ballpoint Faber. Kemudian kita coba untuk melakukan pembelian, kita pilih ballpoint Faber, harga belinya misalkan 1000, kemudian harga jualnya 2000, kita beli 50
Tadi 50 ya stoknya ya. Ini 50 stoknya. Kemudian kita simpan. Kita sudah disimpan. Kita selesai aja satu transaksi aja dalam satu pembelian. Nah di sini dalam satu nomor pembelian kita hanya melakukan satu transaksi saja. Nah, ini muncul di sini BLI 006, BB01 Bulpen Faber, harga 1000, harga jualnya 2000, jumlah pembeliannya 50.000 ya. Nah, kita lihat di sini ketika kita melakukan pembelian stoknya berubah sesuai dengan belinya tadi berapa ya. Kemudian kita melakukan pengeditan sekarang ya, kita lakukan edit. Perhatikan di sini ketika saya taruh pointernya ya, di bagian bawah localhost project ya, localhost project beli edit .bap tanda tanya KD barang sama dengan BB01. BB01 itu nomor kode barang ya, kode barang. Kemudian N no beli itu adalah nomor pembeliannya. Jadi kita klik, nanti muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Ini BLI 006, tanggal belinya sekian, kode suppliernya ini sekian, CV Budi Santosa. Jadi kalau misalnya kita ganti ya, kita pilih saja seperti ini, nanti dia akan berubah. Pembelian dari supplier Budi CV Santosa. Kemudian untuk kode barang ini seharusnya tidak bisa dirubah ya, kode barang ini tidak bisa dirubah. Kemudian di read only aja. Kemudian yang bisa dirubah itu sebetulnya hanya selain kode barang ya, selain kode barang sama nomor beli, karena dia sebagai acuan transaksi pembeliannya. Di sini jumlahnya kita rubah nih. Nah, kita rubahnya di sini ya. Rubahnya di jumlah sini. Yang 50 yang ini sebelah kanan ini harusnya di hidden aja ya, di hidden. Nah, misalkan kita belinya 50, kita tadi belinya 50 tidak jadi, ternyata kita belinya cuman misalkan 10 aja ya, misalkan kita belinya 10, harusnya ketika 10 tadi stoknya udah berubah 100 ya tadi ya. Tapi di sini kita melakukan pengeditan, maka harusnya stoknya berubah menjadi 60 ya, stoknya berubah jadi 60. Tadi seperti ini, stoknya tadi 100 ya, setelah kita melakukan pembelian stoknya 100 karena kita dari stok awal 50, terus kita melakukan pembelian 50 lagi, berarti stoknya menjadi 100. Tapi kita edit, kita nggak jadi beli 100, kita nggak beli jadi beli 50, tapi belinya 10 saja. Nah, ketika kita beli 10, maka harusnya nanti ketika kita simpan stoknya berubah menjadi 60 seperti itu. Kita simpan. Apakah Anda yakin mengubah data? Oke. Nah, kita lihat di sini dulu ya, di bagian transaksinya tadi ya. Ini untuk tadi ketika kita beli BLI 006 nih, 006, jumlahnya dari 50 sekarang menjadi 10 ya, menjadi 10. Sekarang kita lihat stoknya. Kita lihat stoknya. Bikin sini kita lihat ini stoknya masih 50. Masih 100, kita klik terus itu. Ya, dia berubah menjadi 60 seperti itu. Terus kalau misalkan ternyata kita nggak jadi belinya, salah, kita inputkannya salah nih, bukan 10, kita belinya 15 ya, kita belinya 25, kita belinya 25. Nah, kita simpan. Oke. Nah, di sini jumlahnya 25, harga belinya 1000, totalnya di sini 25.000. Nah, kita lihat stoknya ya sekarang. Tadi stoknya masih 60. Ya, 60. Sekarang 75 ya stoknya. Karena tidak jadi beli 10 tapi belinya 25. Dari 50 diedit tadi belinya 10, ternyata salah. Kita belinya 25, maka 50
tambah 25 hasilnya 75 seperti itu. Baik, sekarang kita lihat script programnya. Untuk script programnya seperti ini. Yang pertama, script untuk JavaScript-nya ini adalah udah nggak asing lagi buat rekan-rekan mahasiswa di sini. Ini untuk pengambilan data ya, untuk pengambilan data di tabel barang ya, di tabel barang. Kemudian yang di bawah di sini pengambilan data untuk suppliernya ya, untuk suppliernya. Nah, di sini ada stok ya, ada stok, tapi tadi stoknya kelihatannya nggak saya tampilkan. Kemudian satu lagi di sini ini pendeklarasian untuk variabelnya ya, untuk variabelnya. Kemudian nah di sini fungsi utamanya adalah di sini, mulai dari sini ya. Jadi jika variabel jumlah lama itu adalah input teks yang sebelah kanannya jumlah tadi ya, jumlah tadi saya kasih nama jumlah lama, ini jumlah lama. Jika jumlah lama lebih besar dari variabel jumlah ya, variabel jumlah, maka variabel jumlah baru sama dengan variabel jumlah lama dikurangi dari variabel jumlah ya. Jika variabel jumlah lama lebih besar dari variabel jumlah, maka ada rumus variabel jumlah baru sama dengan variabel jumlah lama dikurangi dari variabel jumlah. Kemudian rumus total sama dengan harga beli dikali dari jumlah. Kemudian ada rumus untuk update-nya ya, ada rumus untuk update-nya yaitu beli variabel SQL sama dengan update beli ya, update beli set tanggal beli ya, tanggal beli sama dengan variabel TGL beli KD supplier sama dengan variabel KD supplier. Keterangan, ini maksudnya fill ya, keterangan sama dengan variabel keterangan. KD barang sama dengan variabel KD barang. Harga beli sama dengan variabel harga beli. Harga jual sama dengan variabel harga jual. Jumlah sama dengan variabel jumlah. Total sama dengan variabel total. Where nomor beli sama dengan variabel nomor beli, and KD barang sama dengan variabel KD barang. Jadi update-nya dia berdasarkan ini ya, update-nya berdasarkan ini. Kemudian di bawahnya ini ketika perintah ini dijalankan, dia juga menjalankan perintah ini ya. Dalam fungsi uji kondisi yang pertama ini, dia juga menjalankan fungsi uji kondisi, dalam satu uji kondisi yang atas ini, yang jika variabel jumlah lama lebih besar dari variabel jumlah, selain dia melakukan fungsi update untuk beli, dia juga melakukan fungsi update untuk barang ya. Barang di sini SQL sama dengan update barang set, stok sama dengan stok ya, stok sama dengan stok. Jadi stok ini adalah nama fill ya, stok ini nama fill. Fill-nya, fill di tabel barang dikurangi dari variabel jumlah baru. Nah, rumusnya variabel jumlah baru adalah tadi jumlah lama dikurangi variabel jumlah. Where KD barang sama dengan variabel KD barang. KD barang ini fill ya. Yang kemudian ini dilakukan pengeditan ini. Kemudian setelah ini selesai, uji pernyataan ini selesai, kemudian dilanjutkan else, kondisi yang lain, dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Perintah di bawah di sini juga
sama yang kayak di atas, cuman ada rumus yang berbeda. Kalau yang di atas untuk jumlah baru pada baris ke-69 di sini, pada baris ke-69 jumlah baru sama dengan variabel jumlah lama dikurangi jumlah. Untuk baris 90 jumlah baru sama dengan jumlah dikurangi dari jumlah lama. Ya, dibalik ya, dibalik. Untuk totalnya sama dengan variabel harga beli dikalikan dari variabel jumlah. Kemudian fungsi update untuk belinya sama, tidak mengalami perubahan. Kemudian yang mengalami perubahan di sini adalah pada update di barang, ya. Variabel SQL sama dengan update barang, set stok sama dengan stok ditambah jumlah baru, where KD barang sama dengan variabel KD barang. Ya, kalau yang di bawah, jika untuk kondisinya adalah jumlah lama lebih besar dari rumus jumlah barunya ini, kemudian update stoknya dikurangi jumlah baru. Tapi kalau kondisi yang lain, variabel jumlah lebih besar misalkan dari jumlah lama, maka nanti rumusnya stok ditambah dari variabel jumlah baru, seperti itu. Selesai fungsi dari update untuk pembeliannya. Jadi yang kemarin kita belum membahas untuk pembelian, edit pembeliannya. Ini rumus untuk edit pembeliannya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Jadi untuk edit pembelian itu ada dua, ya. Ada dua. Satu, ketika kita melakukan pengeditan di transaksi seperti ini, ya. Transaksi di mana? Daftar pembelian. Di pembelian sini. Form pembelian.php. Yang satunya kita melakukan pengeditan ketika kita sedang melakukan transaksi beli, ya, ketika kita sedang melakukan transaksi beli. Cuman kalau contoh di punya saya belum saya kasihkan daftar ini. Nah, tugasnya untuk mahasiswa tambahkan transaksi pembelian waktu di transaksi edit pembelian ketika sedang terjadi transaksi pembelian. Jadi kalau seperti ini, ya, ini yang dilakukan perubahan data hanya di tabel beli aja, ya. Yang dilakukan perubahan ini hanya di tabel beli sama tabel barang update-nya. Tetapi ketika kita sedang melakukan transaksi beli, ya. Jadi misalkan saya melakukan transaksi pembelian, sangat seperti ini. Kemarin tugasnya juga ada PR, ya, kemarin, ya. PR-nya kemarin menambahkan harga jual otomatis, ya. Semoga sudah ada yang bisa menilaikan. Nah, ini ketika kita melakukan transaksi seperti ini sedang melakukan transaksi beli, ya. Kita sedang melakukan transaksi beli. Jadi ketika kita lakukan edit seperti ini, tapi ini saya belum selesai, malah belum jadi. Harusnya ketika kita klik edit, ya, klik edit, nanti tampilannya sama kayak yang tadi, yang di beli edit, cuman yang di update nanti ada ada 3. Satu adalah pada tabel beli semu, 2 pada tabel beli, 3 pada tabel update. Karena di sini yang kita tampilkan ini adalah di tabel beli semu. Ini yang tampil ini adalah tabel beli semu, ya. Ini yang tampil adalah beli semu. Jadi kalau kita klik edit, dia menuju ke misalkan
beli edit 2 misalnya seperti itu. Nah, nanti yang diupdate ya rumus untuk update-nya ini satu perintahnya update dibeli, satu rumus update yang dibeli semua seperti itu. Ya, yang dibeli semua. Nanti tambahkan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami atau tidak? Mas Wahyu, Mas Novian, Mas Tia, Mas Yahya, Mas Husnul, Mas Rizky. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, ada masalah ini dengan koneksi internetnya. Jadi saya mohon maaf untuk rekan-rekan mahasiswa sistem komputer 17.1 dikarenakan ada permasalahan di jaringan internetnya. Mungkin cukup sekian untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih udah tadi bergabung di kelas online-nya. Mohon maaf ada kekurangan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.